Dia bisa kompeten itu karena 3 hal, yaitu apa? Pengetahuan, keterampilan teknis, dan juga sikap atau perilaku kerja. Pemerintah ini ingin SDM-nya itu berkualitas gitu. Jangan sampai kita nyewa dari negara tetangga gitu ya. Jadi saran saya bagi mahasiswa yang saat ini kuliah ya harus ikut organisasi. Kualitas SDM kita di Indonesia nih dari untuk kompetensi ya Pak Bro ya. Dari 1 sampai 10 di angka berapa sih Pak Bro? Secara garis besar ya, dari angka 1 sampai 10. Kita itu masih kurang banyak gitu. Berapa? Kita kalau sekarang itu ya masih minim gitu. Bisa dihitung kalau saya buat sih 6 gitu. 6 gitu, masih minim. Nggak nyampe KKM ya? Nggak, KKM itu. Ron Ricardo Nainggolan. Bro Jorde, Koko Jorde ya. Bang Golan ya? Iya. Apa kabar Pak? Sehat. Saya salim dulu dong Pak. Aduh, ini dosen saya loh guys. Bapak ngajar saya tuh tahun berapa? 2000 berapa ya? 12 apa 2014 ya? Saya masuk 2014. 15 ya? 15-16an ya Pak ya? Waktu itu saya pernah jadi asisten juga ya Pak? Betul. Mata kuliah apa tuh Pak? Lupa saya tuh lama. Mobile game ya? Mobile game, iya betul lah ya. Kayaknya laptopnya Bapak masih kecil. Sekarang laptopnya udah semakin... Udah agak gede dikit lah. Tipis gitu ya. Berarti udah kelihatan ya guys ya. Harus ada perubahan lah. Gede, tipis ya. Gimana Pak tadi jalan ke sini Pak? Ya lumayan macet tadi lah. Karena ada pembangunan jalan, jadi sedikit tersendat. Jadi agak telat tadi. Biasa kalau dari rumah ke kampus yang di Cengkareng ini berapa lama tuh Pak? Terus dari Tangerang sejam. Sejam ya? Tadi setengah ya? Sejam setengah tadi. Oke. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Pak Bro. Kan Pak Bro ini kan sekarang ini tuh sering keliling-keliling ya Pak Bro. Itu kemana sih Pak Bro? Ngapain? Tuhan lah. Ngapain tuh Pak Bro? Oke, jadi keliling-keliling itu sebenarnya ya pengen mengunjungi daerah-daerah gitu. Oh gitu. Tapi enggak lah. Jadi emang itu pekerjaan kita. Jadi sekarang selain daripada saya ngajar, selain mengelola bisnis saya di bidang IT, saya juga ikut asesor kompetensi, bro. Gitu. Apa tuh Pak asesor kompetensi? Asesor kompetensi itu gini, jadi kita melakukan asesmen atau memberikan pengujian terhadap orang yang ingin profesional di bidangnya gitu. Misal contoh, saya kan karena orang IT kan, jadi ada yang ingin sertifikasi di bidang programmer gitu kan. Berarti saya yang melakukan pengujian gitu. Pengujian yang ini secara nasional diakui dan juga secara internasional, tapi masih Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini dinaungi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Jadi saya di sana asesor dari 2015. Gitu. Waduh, udah berapa tahun tuh guys? Ya, sekitar 8 tahun lah. Ya. Luar biasa. Ini ngomong Pak Bro nih, kita kan bakal ngobrol panjang kalau iya nggak apa-apa ya. Tadi kan udah di jalan, awas dong. Iya. Ini kita pesen dulu ya Pak Bro. Iya. Ini Cafe Bemo ya? Iya, ini kita lagi ada di kafe namanya Warung Bemo. Boleh Mas menunya? Oh boleh boleh. Boleh ya. Silakan Pak Bro dilihat-lihat. Pak Bro dulu, nggak apa-apa. Aku udah biasa, aku pengen yang anget-anget aja Mas. Oh gitu. Minuman tadi kan udah duluan Pak Bro. Udah berasa, aku yang polos aja Mas. Air putih aja, panas aja. Panas ya. Di sini nggak ada yang nggak enak Pak Bro. Enak semua ya. Kita rekomendasi estrik, dia ada serai, lemon sama teh. Oh iya. Seger gitu Pak. Estrik ya? Iya betul. Itu herbal juga ya Mas ya? Herbal juga. Yang paling ini di sini yang paling Kalau rekomendasi yang seger kita estrik. Estrik ya. Oke, coba estrik dulu lah. Oke. Cemilannya mau Pak Bro? Cemilannya nanti aja. Nanti aja. Yang penting minum dulu lah, haus. Tapi ini yang paling ini di sini estrik ya. Yang di sini yang paling best seller. Es kopi Bemo? Kalau es kopi Bemo dia pakai gula aren, kopi, susu sama creamer. Seperti ini gambarnya. Oh, gitu ya. Tapi yang paling dominan tadi untuk yang segarnya estrik kita. Estrik, oke dah, boleh dah estrik 1. Yang segar ya Pak Bro, apa nih? Saya udah tadi air putih panas aja. Oh, air putih panas lagi masih batuk nih Pak Bro. Tapi batuk bisa enak tuh. Serai kan? Yang hangat. Oh, kalau bisa yang hangat bisa ya? Mungkin agak 15 menit aja sih. Iya. Oh gitu. Iya, boleh lah. Yang hangatnya deh. Estrik berarti yang versi es sama versi hot. Versi panas ya. Iya, siap. Thank you Mas.
Oke, makasih Mas. Nah, jadi ini Pak Bro udah pernah kesini? Belum pernah, teman, ini kan dekat kampus ya. gitu, lewat. Jadi ini itu ini baru tahu nih ada Betawi modern ya, Bemo Betawi ya. modern ya, betul Pak Bro. Di sini kalau makanan ya yang saya biasa makan itu iganya. Iganya itu enak ya. Lepas banget Pak Bro. Itu beneran ya, ini empuk berarti ya. Empuk ya. Terus ada soto Betawinya juga ada, terus mie Aceh Bang Mul kalau nggak salah, sama ada Betawi tapi mie Aceh gitu ya. Iya, itu sama mantap, ada modern berarti ya. Modern banget. Ada ini apa? Pecak ya. nila. Itu enak tuh, segar juga. Nanti kita Oke, siap, gampang nanti. Nah, berarti Pak Bro itu keliling-keliling Indonesia berarti Pak Bro? Iya, Indonesia. Udah kota mana aja tuh Pak Bro? Hampir semua pulau lah Indonesia ya. Semua pulau Jawa. Ya. Karena kita kerjasama juga dengan Kominfo. Kebetulan kan ada program Kominfo yang kita ikutin, yaitu PSGA. Gitu. Jadi kita asesor kompetensi yang ditunjuk LSP untuk mengasesmen di pelatihan yang dibentuk oleh Kominfo gitu. Aduh, berarti jalan-jalannya dapat, duitnya dapat. Itu dia. Paling jauh kemana Pak Bro? Paling jauh ke Kalimantan lah. Paling pelosok itu. Banyak cewek-cewek putih dong ya. Paling pelosok di situ. Itunya apa? Pertamina. Pelosok. Dari bandara sekitar 6 jam lagi ke daerahnya gitu, setengah hari gitu. Oke, paling jauh. Tadi kalau yang saya notice itu kan Bapak asesor itu kan kompetensi. Ya? Kompetensi, betul. Nah, untuk jadi programmer. Nah, lalu buat apa dong mahasiswa nih di luar sana atau masyarakat kuliah 3 tahun, 4 tahun, misalkan jurusannya kalau programmer berarti sistem informasi. Atau teknologi informasi. Ngapain dong berarti kuliah? Iya kan di dalam sebuah pendidikan itu kan ada pendidikan formal dan non formal gitu kan. Pendidikan formal juga harus didukung beberapa non formalnya gitu kan. Nah, jadi harus ada kualifikasi gitu. Ya kan? Kita kan kuliah berarti ingin ada kualifikasi. Misal contohnya nih, nanti kan misalnya Mas Bro lah, ya kan, sudah jadi dosen nih, ya kan. Dulu kan asisten saya gitu kan. Nah, kualifikasi juga. Jadi dosen sesuai dengan peraturan yang terbaru kan harus S2. Nah, itulah kualifikasi gitu. Jadi ada kualifikasinya. Berarti dari program studi apa, ya kan? Dulu apa program studinya? Untuk S1-nya teknik informatika. Iya, S2-nya ilmu komputer. Nah, itu adalah kualifikasi gitu. Jadi ada kualifikasi dia bisa di bidang programmer atau di bidang apa gitu kan. Apalagi ini kan lebih ke jaringan kan? Betul. Bro kan? Ya berarti ke jaringan. Itulah kualifikasi gitu. Nah, tadi kita hubungkan dengan kompetensi ya. Nah, kualifikasi itu seperti syarat dasar gitu ya. Tapi di dalam kualifikasi belum tentu orang punya kompetensi. Nah, itu dia. Jadi gini. Ini kita aja ya ngobrol santai gitu ya. Aja, Bro. Jadi gini. Banyak orang sekarang lulusan ekonomi, lulusan IT, lulusan akuntansi, lulusan hukum segala macam, tapi nggak punya kompetensi untuk misalnya di hukum, nggak punya gitu. Dia hanya tahu secara teori gitu. Jadi sarjana hukum aja. Sarjana hukum. Nah, tapi kan nggak bekerja di bidang hukum. Sarjana IT, tapi nggak bisa IT. Jadi admin. Ya kan? Iya. Jadi jadi sesuai. Banyak sekarang itu apalagi presiden itu mensyaratkan kenapa banyak perguruan tinggi yang IT tapi kita harus menyewa programmer, menyewa project manager dari India gitu. Dari Australia gitu. Ya. Kenapa gitu? Karena apa? SDM kita kurang kompetensinya gitu. Nah, inilah yang digebrak, makanya muncullah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dimana memberikan pelatihan dari melalui Kominfo gitu ya, PSGA. Makanya ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Dan saya dulu itu adalah asesor kompetensi 2015. Berarti sebelumnya untuk menjadi asesor kompetensi juga harus ada kompetensi teknisnya gitu. Secara kualifikasi ada juga. Ada juga gitu. Itu apa sih Pak Bro? Step-stepnya gitu. Step-step untuk jadi asesor dulu deh. Jadi asesor dulu ya. Oke. Jadi asesor dulu stepnya ya kita paling tidak kita bergelumut di bidang itu. Misal saya bidang IT nih. Ya kan? Berarti saya harus ada syarat teknisnya, sertifikasi teknis. Dulu saya misalnya dari programmer gitu kan. Jadi saya ada sertifikasi programmer. Nah, saya udah menguasai nih tekniknya gitu kan, teknisnya. Berarti
sudah memenuhi syarat untuk menjadi asesor di bidang IT tersebut. Nah, jadi sebenarnya asesor itu ada beberapa bidang yang di asesmen gitu kan. Ada misalnya contoh lah di bidang IT kan banyak. Ada database administrator, ada jaringan gitu kan. Ada desain grafik gitu kan, ada programmer, ada web, mobile, banyak gitu kan. Nah, berarti apa? Seorang asesor harus punya kompetensi teknisnya gitu. Kompetensi yang dimiliki dan dia harus sudah tersertifikasi. Jadi saya ngambil beberapa sertifikat saat ini. Dan saat ini karena saya di bidang IT, saya juga ada web developer, ada. Ya kan? Programmer ada. Oh, beda lagi tuh ya. Beda. Mobile programmer ada gitu. Desain grafik karena saya berhubungan juga desain kan, program itu kan berhubungan dengan desain. UI UX itu ya. UI UX. Jadi saya ambil juga gitu. Nah, sekarang lagi proses pengambilan ke rencana sih mau ke data science sama lebih ke atas lagi gitu. Wah, apa tuh? Sistem analis sama yang datasnya lagi. Untuk project manager juga ada. Project manager ya. Nah, berarti kalau kita bilang tadi kuliah itu kita kuliah 3 tahun, 4 tahun bahkan sampai 5 tahun ya Pak Bro ya, ada ya 7 tahun gitu ya. Untuk memenuhi kualifikasi. Kualifikasi ya. Kualifikasi ini berarti untuk nanti jabatan kita apa? Nah, misal nih kita ingin melamar apa nih? Melamar di perusahaan. Berarti kualifikasinya apa? Oh, harus S1 gitu kan, di bidang ini. Lowongan kerja itu ada kualifikasi S1, jurusannya apa. Betul, gitu ya. Oh, berarti kalau contoh nih Pak Bro, saya nggak mau kuliah misalnya. Anggaplah SMA ya. Tapi saya mau ngambil sertifikat kompetensi. Bisa ya? Bisa. Tapi nanti ada levelnya gitu. Jadi ada level-levelnya. Ya, kalau taraf SMA atau SMK itu level 3. Jadi ada levelnya gitu. Level 4 ya kan, level 5 makin naik gitu. Dan sampai selanjutnya. Jadi ada standar kompetensinya gitu. Oh, yang saya dulu SKKN itu ya. Kualifikasi namanya tuh, KKNI namanya. KKNI itu ya. Nah, jadi levelnya ada. Nah, untuk tahap-tahap misalnya tadi dia itu nggak mau kuliah, tapi pengen sertifikasi, ya bisa. Tapi nanti levelnya misalnya level 3. Tapi tetap ya Pak Bro, namanya kita di Indonesia ini pendidikan formal itu menentukan salary ya Pak Bro ya? Wih, iya dong. Menentukan dong. S1 dengan S2 kan itu kualifikasi tadi kan? Itu menentukan salary. Tapi, ada tapinya lagi. Tapi. Kompetensi itu paling menentukan gitu. Jadi kualifikasi itu seperti contoh lah. Kualifikasi tadi kita S1 lah. Contoh lah dosen kan, harus S2. Itu kan kualifikasi itu terpenuhi. Tapi, ada lagi yang bisa menentukan salary-nya lagi, apa itu? Ya itu sertifikasi dosen. Itu kan kompetensi juga. Nah, sertifikasi dosen, sertifikasi yang lain, misalnya seperti kita ikut sertifikasi di bidang teknisnya kan, misalnya programmernya kah, analisnya kah, atau project manajernya kah. Itu kita ikutin. Ketika kita sudah tersertifikasi itu berarti apa? Ketika di kampus mungkin nggak dipakai gitu kan. Tapi kalau kita sembari seperti saya sekarang kan ini sembari bekerja di luar juga sebagai IT kan, sebagai ini di software house gitu kan. Nah, sertifikasi kompetensi tadi itu menentukan salary. Saya mahir di mana nih? Oh, analis. Oh, programmer. Oh, project manager. Itu kan salary-nya beda. Sebagai bukti ya Pak ya. Bukti ya, bukti kemampuan kita gitu. Jadi kompetensi itu kemampuan gitu. Kemampuan. Jadi gini, sedikit saya urai dulu. Kompetensi berasal dari kata kompeten, ya kan? Berarti kalau tadi kita sudah S1 misalnya di bagian IT, tapi kan kita belum tentu kompeten, ya kan? Nah, perlulah kompetensinya, kemampuan kita untuk menselaraskan dengan jurusan kita. Itulah kompetensi. Kalau di kuliah juga kan S1 sistem informasi kan nggak semua mata umum kan? Umum. Jadi saya lanjut dulu tadi. Jadi kompetensi ini berbicara 3 hal. Apa ya kan? 3 hal? Yang pertama, kompetensi itu berarti ada pengetahuan. Pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Misalnya contohlah, karena kita di bidang IT tadi ya, tentang programmer, dia harus tahu bahasa pemrogramannya apa segala macam. Berarti ini pengetahuan yang sudah juga dipelajarin tadi ketika kualifikasi tadi kampus. Teori-teorinya. Pengetahuan kan. Tapi kebanyakan kalau kualifikasi ya itu pengetahuan bisa gitu. Tapi yang kedua ini yang nggak ada, keterampilan teknis. Jadi selain pengetahuan, kita juga harus bisa teknisnya. Keterampilan teknis berarti apa? Prakteknya gitu. Kita jangan teori doang, tapi kita harus bisa praktek gitu. Nah, kebanyakan kan
orang taunya ya teori, tapi ketika mempraktekkan itu yang nggak bisa. Nah, tapi bukan cukup hanya pengetahuan dan keterampilan teknis. Ada lagi satu lagi. Apakah itu? Ini yang paling penting. Dan inilah yang dilihat dari orang sebenarnya. Di dunia kerja ini yang dilihat. Sikap ya. Sikap dan perilaku kerja. Oke ya. Itu di dalam kompetensi itu dipelajari. Iya, di dalam kompetensi ketika kita juga mensertifikasi orang, itu kita terangkan. Dia bisa kompeten itu karena 3 hal, yaitu apa? Pengetahuan, keterampilan teknis, dan juga sikap atau perilaku kerja. Jadi bagaimana dia merespon gitu, bagaimana dia dalam bekerja itu seperti apa gitu. Nah, banyak sekarang itu orang itu di PHK karena apa? Dia hanya pintar, dia hanya jago praktek, jago teori, tapi apa? Sikapnya kurang. Gitu. Jadi sikap itu adalah bagaimana respon kita meresponi pekerjaan, meresponi secara praktik dan secara teorinya gitu. Apalagi meresponi bos, itu kan penting. Gitu ya kan. Gitu. Nah, kalau kita bicara tadi yang 3 hal itu, oke lah kita pengetahuan, jago, coding, pintar lah, merem bisa gitu. Ya. Nah, untuk yang sikap ini Pak Bro, kalau dari Pak Bro sendiri tuh ada tips khusus nggak sih untuk melatih itu? Iya, tips khususnya untuk melatih sikap ya. Ini mungkin kita bicara tanpa kita ikut Serkom ya? Iya. Ikut sertifikasi kompetensi. Kalau saya sendiri sih sikap ini kan itu tumbuh dari diri sendiri sebenarnya, karakter ya. Karakter diri sendiri, disiplin sebenarnya. Bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri itu yang membentuk secara otomatis sikap kita sebenarnya. Jadi lingkungan juga berpengaruh nih. Kita berada di mana nih? Lingkungan juga berpengaruh untuk sikap kerja kita gitu. Nah, saran saya sih kalau saya sendiri saya menganut sistem PADI. Semakin berisi, padi semakin berisi, semakin merunduk kan? Artinya apa? Kita punya pengetahuan, oke ya? Kita punya keterampilan teknis, jago prakteknya segala macam gitu. Tapi kalau kita nggak merunduk, artinya kita sombong, berarti apa? Sikapnya sudah hilang. Jadi kita dianggap orang misalnya nih, kita kan yang namanya kompetensi ini kan di dunia kerja, ya kan? Kualifikasi ini kan nantinya di dunia kerja. Betul. Kita punya S3 lah, atau misalnya kita gelarnya S3-nya banyak lah, gelar S2-nya banyak. Pengetahuan kita oke lah, jago lah gitu. Teknisnya juga kita jago, prakteknya oke jago. Tapi kalau nggak dibarengi dengan sikap, bagaimana kita merespon orang, merespon pekerjaan, merespon lingkungan, itu akan mempengaruhi pekerjaan kita. Karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Iya, karena kita kan masih harus bersosial gitu. Di dalam bekerja juga harus bersosial. Walaupun ada kompetensi gitu ya, atau apa, bukan kompetensi, tapi ada seperti kita harus bersaing gitu kan dalam pekerjaan. Tapi bersaing itu juga harus bersaing sehat gitu. Jadi saran saya, bagaimana supaya sikap atau perilaku ini bagus gitu ya, dan kita diterima di pekerjaan, langgeng gitu ya, itulah cobalah kita dalam dunia pekerjaan itu, dalam dunia profesional itu seperti ilmu padi. Semakin kita jago, semakin kita berisi, semakin kita menunduk. Artinya apa? Masih ada langit di atas langit gitu. Artinya kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas gitu. Betul. Gitu. Itu cara kita untuk ini sikap. Yang kedua adalah ya rasa syukur sebenarnya sih. Bagaimana kita mensyukuri itu sikap kita juga. Bagaimana kita mensyukuri sesuatu, itulah yang menentukan kitanya nanti gitu. Kalau kita nggak ada rasa syukur ya percuma gitu. Kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan, tapi nggak disyukuri, udah. Berarti apa? Sesuatunya bisa nanti menjadi sakit hati. Saya udah bekerja begini, udah bagus, tapi begini saja gitu. Nah, itu sakit hati gitu. Nanti adanya ya. Adanya, karena nggak ada syukur tadi. Dapat penghargaan, mungkin dia udah capek-capek, tapi cuma dihargai. Betul. Nanti kita jadi sakit hati, udah. Kerja seadanya. Jadinya nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi ya itu sikap padi aja sih. Kalau saya seperti itu gitu. Nah, kalau dari lingkungan kampus nih, kita kan kebetulan satu organisasi Pak Bro nih. Kalau yang dari yang Pak Bro lihat nih, secara umum lah ya, kampus nggak cuma di kampus kita aja. Peran kampus perguruan tinggi nih untuk memenuhi aspek sikap tadi itu sejauh mana sih Pak Bro kalau Pak Bro lihat? Sejauh ini sih bagus sih ya, karena beberapa mata kuliah itu mendukung gitu ya. Seperti kan kalau di kampus kita ada karakter building gitu ya.
Nah, itu mendukung juga. Saya diajar Pak Dirga. Nah, ya kan? Gitu. Iya. Jadi ada juga beberapa mata kuliah yang mengenai etika, ya kan? Etika profesi. Iya. Itu kan bagaimana kita bukan hanya pintar di codingan atau pintar di IT-nya kan, tapi kita juga harus beretika. Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mendukung sebenarnya gitu. Jadi kalau saya rasa ini udah cukup. Cuman bagaimana orangnya itu, mahasiswanya itu atau si yang lulusan itu bisa nggak untuk menggali gitu ya. Gitu. Dan di kampus juga kita ada kayak Ormawa ya Pak Bro, organisasi kemahasiswaan. Menurut Pak Bro nih, mahasiswa yang cuma kuliah aja dengan mahasiswa yang berorganisasi, sikapnya itu lebih baik yang mana sih Pak Bro? Oh, kalau menurut saya ya, karena saya juga dulu adalah mahasiswa berorganisasi gitu kan, itu sempat bina juga ya Pak Bro? Bina ya. Jadi di organisasi Kristen ya. Jadi saran saya sih perbedaan tadi ya. Perbedaannya kalau memang benar-benar untuk belajar ya silakan nggak ikut organisasi gitu. Tapi kalau ingin lebih lagi belajar plus pengalaman gitu. Nah, pengalaman ini banyak di organisasi itu banyak pengalaman. Banyak hal-hal yang harus kita gali gitu. Dari sisi kepemimpinan gitu kan, karena kita belajar kepemimpinan itu, belajar berorganisasi, belajar berhubungan dengan orang gitu, belajar mengambil keputusan, itu kan organisasi kan. Betul. Kita di organisasi kan dituntut untuk bisa mengambil keputusan kan. Jadi saran saya bagi mahasiswa yang saat ini kuliah ya harus ikut organisasi. Tapi ingat, organisasi yang mana dulu? Harus yang positif, yang mendukung gitu. Tapi nih Pak Bro, di era sekarang nih kan, kita mungkin Pak Bro juga suka main TikTok juga Pak Bro ya, di media sosial itu. Dan kecenderungan anak-anak sekarang itu ke organisasi itu kayak anti loh Pak Bro. Kurang ya. Karena ini sebenarnya sih karena dunia digital sebenarnya nih. Jadi orang sudah terpengaruh dengan HP ini gitu. Dia sudah individual jatuhnya gitu. Untuk bersosial atau untuk gabung dengan misalnya kayak tadi organisasi itu kurang. Kenapa? Karena selama ini sudah terlalu enak dengan dunianya sendiri gitu. Jadi ini yang perlu gitu. Di HP dia asik, ketika ketemu kayaknya gimana gitu kan. Organisasi itu kan kita ngobrol, kita bahas sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, itu kan butuh konsentrasi gitu kan. Kalau dia sudah terjerumus dengan HP, terjerumus. Misal main game gitu, udah terjerumus dengan main game, udah terhipnosis, ya kayaknya dia udah jadi individualis gitu. Iya, benar ya. Tapi ya sebenarnya yang tadi Pak Bro bilang ya, sangat menyarankan ya teman-teman untuk organisasi. Betul. Tapi yang positif ya betul. Yang sesuai mendukung passion dia gitu. Betul. Passion dia. Misalnya kalau dia ingin 20 tahun ke depan saya mau jadi DPR gitu kan, atau legislatif. Berarti apa? Ikutlah BEM gitu kan. Tapi kalau saya mau jadi ustadz nih, nah berarti ikut rohani Islam gitu kan. Saya mau lebih gerak di bidang rohani Kristen ya, rohani Kristen gitu. Saya mau di karate, ya udah. Karena dia ingin nantinya ingin pelatih karate atau apa, ya udah karate banyak kan. Taekwondo apa segala macam. Itu bisa menunjang karir juga. Karir betul. Karena kan di karir itu apa yang ditanya? Pengalamannya apa? Selama kuliah ngapain? Saya cuma kuliah doang. Iya. Saya juga pernah untuk ini ya, untuk nanya lamar interview kerja, karena saya juga pernah bekerja sebagai operasional ya, HRD operasional di perusahaan gitu ya. Itu nanya begitu gitu. Selama kuliah ngapain? Iya Pak, kuliah aja Pak. Lah, itu kan kualifikasinya udah satu hilang kan. Tapi kalau katakan waktu kuliah saya ikut ini Pak, ikut BEM, ikut organisasi ini, saya dapat sertifikat ini. Berarti apa? Dia punya kemampuan. Kompetensi. Gitu. Kompetensi. Karena itu yang kita lihat. Jadi bukan orang yang hanya IPK tinggi, buat apa? Nggak ada penunjang yang lain gitu. Oh iya silakan. Udah datang nih. Silakan. Oh iya. Oke, pesan kita udah datang. Iya. Ini yang S. Wis, mantap. Tempatnya agak lain ya Pak Bro ya? Iya, mantap nih S-nya. Kalau ini es yang panas ya. Oke, berarti ini masih panas ya Kak? Sereh, lemon, sama teh. Oke, dikasih biji selasi ya? Dikasih biji selasi. Oke, siap. Mantap sebagai nih. garnish gitu. Saya coba dulu ya. Mas, minta sendoknya Mas. Mantap. Boleh? Sendoknya. Jadi ini yang paling ini di sini ya, paling dominan ya. Iya, dominan. Yang segar. Ya. Saya juga baru nyobain sih Pak Bro. Yang ini. Panas.
Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Tadi kan saya katakan tadi ketika di interview pernah ngapain aja tadi gitu. Betul. Di organisasi. Kalau dia bilang cuman ya udah cuman hanya belajar, IPK-nya tinggi, tapi nggak ada embel-embel lain gitu. Embel-embel lain itu apa? Contoh, dia pernah mengikuti kegiatan ini, pernah menjadi ketua ini di organisasi gitu ya, pernah mendapat sertifikat penghargaan karena misalnya dia prestasi aktif gitu kan. Itu paling diminati gitu. Masih Mas. Oke. Artinya ada sesuatu yang dari dirinya dikembangkan gitu. Itu yang berarti yang kualifikasinya paling ini kalau saya kerucutkan itu harus beda ya. Harus beda. Karena betul. Kalau kualifikasi contoh kalau saya simpulkan tadi S1 misalkan komputer. IPK 3. Ada berapa ribu, berapa juta mahasiswa ya. Iya. Tapi yang punya kompetensi khusus itu kan, itu yang sedikit beda. Itu yang biasa kalau dari sisi perusahaan yang lihat ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin perguruan tinggi tuh kalau dari sisi Pak Bro itu udah sangat mensupport ya untuk pemenuhan aspek sikap tadi ya. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri nih Pak Bro, untuk 3 tadi secara pengetahuan, keterampilan sama sikap itu dukungan dari pemerintah ya Pak Bro? Dukungan dari pemerintah sih yang kita lihat sekarang ya. Ini pemerintah lagi jor-joran untuk kompetensi sebenarnya ya. Untuk melatih makanya banyak BLK ya kan? Balai-balai ya gitu. Oh, iya. Banyak juga pelatihan-pelatihan. Kominfo itu waktu Covid kemarin aja itu terus-menerus itu, pelatihan terus. Itu saya sempat kemarin PSGA, pernah ikut ya? Ikut yang ini saya yang dari dosen ya? Iya, BPPTK itu yang ambil skema juga. BPPTK ya. Nah, jadi ada beberapa skema, ada untuk dosen, ada untuk guru, ada untuk juga UMKM, semuanya ada gitu. Itu sebenarnya mereka itu ingin maksudnya mereka itu pemerintah ya. Pemerintah ini ingin SDM-nya itu berkualitas gitu. Jangan sampai kita nyewa dari negara tetangga gitu ya. Dan itu jor-joran banget ya, karena saya pengalaman di sana udah keluar duit mau dikasih duit. Betul, itu kan dikasih duit, dikasih makan, dikasih tempat gratis di hotel lagi kan. Ada yang di sekolah juga sih. Gitu. Ada yang di, kalau saya kebetulan di Wisma itu di Cikarang. Iya, itu kan dilatih kan. Iya. Udah dilatih, dikasih ilmu, kasih duit ya kan. Nah itu dukungan dari pemerintah sebenarnya gitu. Tapi yang Pak Bro lihat nih sampai detik ini kualitas SDM kita di Indonesia nih dari untuk kompetensi ya Pak Bro ya. Dari 1 sampai 10 di angka berapa sih Pak Bro? Untuk kompetensi ya, dari SDM-nya ya. Maksudnya keseluruhan ya. Keseluruhan. Mau yang pendidikannya mungkin SMA, kuliah, S1, S2, S3. Oke, dari yang saya ikutin kan ketika misalnya setiap tahunnya kita ada selesai kan, selesai acara di akhir tahun kan ada evaluasi begitu kan, evaluasi dari Kominfo-nya seperti itu kan yang saya pernah ikut ya. Itu saya rasa kalau secara garis besar ya dari angka 1 sampai 10 kita itu masih kurang banyak gitu. Berapa? Kita kalau sekarang itu ya masih minim gitu. Bisa dihitung kalau saya buat sih 6 gitu. 6 gitu, masih minim. Nggak nyampe KKM ya? Nggak, KKM itu iya. Minim. Karena apa? Banyak program, banyak acara yang dibuat, ada pelatihan segala macam, tapi minatnya itu kurang gitu. Kenapa sih Pak Bro? Kalau yang Pak Bro amatin? Iya tadi kurang mau untuk berkembang gitu. Kompetensinya kurang dikembangkan gitu. Jadi banyak orang kita itu ya sudah dapat duit, sudah kerja biasa, udahlah gitu, ngapain kembangin diri. Nah gitu. Udah nyaman ya? Udah nyaman gitu. Ngapain sih harus ikut-ikut begitu? Udah kerja begini aja udah, yang penting dapat duit tiap hari gitu kan. Padahal kan kita kalau kita seorang akademik gitu ya. Saya memikirkan ke depan mau seperti apa gitu. Berarti perlu peningkatan diri, perlu strategi gitu. Apa yang kita harus lakukan? Harga bahan pokok semakin tinggi, BBM semakin naik juga. Berarti harus ada peningkatan kualitas. Jadi gini, yang saya lihat kenapa SDM-nya itu tadi saya nilai 6 ya. Itu karena rata-rata SDM kita itu adalah jiwanya jiwa karyawan. Jadi gini, ada 3 di dalam pekerjaan itu di dalam dunia pekerjaan ada 3 bidang nih, 3 jenis lah saya buat ya, 3 jenis. Ada yang namanya jenis pengusaha, ada jenis profesional. Nah, profesional berarti yang digunakan nanti di perusahaan tersebut kan. Ada yang jenis karyawan. Nah, kebanyakan SDM kita adalah ini
pengennya jiwa-jiwa karyawan. Atau kalau bahasa gaji lah, bahasa gaulnya ada apa bro? Apa tuh? Budak korporat. Oh, budak korporat ya betul. Budak korporat. Iya, maunya seperti itu gitu. Makanya kalau kita kan ingin melangkah kedua ini dari karyawan, oke lah nggak apa-apa kita awalnya misalnya kayak saya kan hampir 10 tahun itu saya ngajar aja kan, ngajar itu. Kan saya karena ingin sembari ngajar, saya juga kualifikasi saya tinggikan, kan? Saya tingkatkan kan. S2, beberapa kompetensi saya ikutin, beberapa kualifikasi yang lain saya penuhi supaya apa? Inilah menunjang nanti ke arah profesional. Jadi dari karyawan kita harus mengarah ke profesional. Berarti kalau dikatakan profesional, berarti SDM yang profesional, berarti apa? Sudah mempunyai keahlian khusus. Spesifik gitu. Kalau dokter mah dokter spesialis, dosen IT, jagonya apa? Jaringan, programmer, data administrator, data science semuanya. Jadi dia spesialisnya. Jadi ketika SDM kita itu mengarah ke profesional, berarti apa? Berarti inilah yang maju nantinya. Bisa di angka 8 atau 9 kalau tadi kan. 6 ya kan? Indonesia emas 2045 bisa. Nah, jadi ketika sudah profesional, pasti langkah selanjutnya apa? Jadi SDM yang pengusaha, jiwa pengusaha gitu. Inilah saya sudah bukannya apa ya? Ini kita sering aja ya, bukannya ingin meninggikan hati atau gimana gitu. Tahap karyawan udah kita lewatin, Bapak udah. Oke. Baik, struktural juga sudah kita lewatin lah gitu ya. Profesional sekarang sedang berjalan gitu. Profesional, keahlian di bidang tertentu. Tapi ada lagi masih banyak beberapa yang pengen saya ambil di bidang profesional gitu ya. Belum puas karena ingin ke jenjang lebih tinggi gitu kan. Jadi ada beberapa tingkatan lagi. Nah, selain profesional, ya kita sembari usaha. Nah, usaha. Pak Bro emang ada usaha apa nih Pak Bro? Kasih tahu dong, spill dikit lah. Aduh, ini sih belum berjalan, masih istilahnya kalau bayi apa? Tapi nanti ke depannya akan ada kolaborasi nggak sih Pak Bro? Atau Pak Bro pasti akan butuh SDM nggak sih? Butuh ya. Berarti ini di podcast ini bisa sambil promosi juga nih Pak Bro. Betul, oke. Jadi saya sebenarnya usaha saya itu di bidang IT ya. Kalau perusahaan kita ada yang namanya perusahaan Red Prosoft ya, Red Prosoft Indonesia, penyedia software ya, penyedia software. Itu kita bentuk 2021 kemarin. Jadi legalitasnya PT. Red Prosoft Indonesia. Itu yang waktu kita bahas di podcast yang pertama ya? Yang itu. Tapi pribadi saya sendiri kan itu kan 4 orang kami itu. Kalau yang perusahaan itu kan 4 orang bergabung lah. Gitu. Nah kalau yang sendiri ada yang namanya Golan Education saya. Golan Education itu mengedukasi orang, mengedukasi tapi lebih ke bidang IT saya. Dan juga mengedukasi dari sisi karakter gitu ya, motivasi gitu. Berarti ada materi kayak public speaking juga. Public speaking ya boleh ke depan gitu, kita akan buatin gitu. Dan untuk Golan Education ini dari bulan Mei kemarin saya udah fokus mengembangkan. Nah, websitenya juga sudah ada. Udah ada ya? Apa tuh Pak? golaneducation.com gitu. Cuman kalau nanti dilihat itu masih belum sempurna banget lah, karena baru diisi konten-kontennya gitu. Sendiri tuh Pak? Sendiri, tapi kalau yang tadi Red Prosoft itu dengan 4 orang. Gitu. Jadi ya profesional tadi udah kita sedang ongoing ya sekalian lah usaha gitu. Kapan lagi kita ingin bergerak ya? Benar ya. Gitu. Itu kapan waktu tidurnya Pak Bro? Oh tidur mah kita tinggal tidur aja kita. Tidur merem ya? Iya tidur merem gitu. Ini fun fact ya teman-teman. Ini jadwal podcast kita aja ini udah schedule ya. Iya. Akhirnya Pak Bro berapa kali dibatalin gitu ya. Iya, yang pertama karena saya ada penugasan, terus yang kedua Pak Bro yang ada penugasan. Saya keluar kota ya kemarin ya. Memang beliau ini teman-teman sosok dosen yang menjadi salah satu panutan saya sih. Karena saya ingat betul waktu dulu saya masih. Yang mana tuh? Waktu saya masih asisten. Oh ya. Yang Pak Bro tuh motivasi. Minat nggak jadi dosen gitu apa ya kan waktu di ruang kelas tuh saya ingat banget dan saya termotivasi akan itu sampai akhirnya Pak Bro ya tidak hanya di bidang akademik, sekarang ke bisnis sampai ke profesional sampai ke bisnis juga ya, pengusaha juga gitu ya. Itu yang masih sampai detik ini sih Pak Bro.
Iya, tapi pengusaha sih belum bisa disebut pengusaha karena kita kalau bisa dibilang kayak orang, kita baru lahir gitu lah. Masih mau bergerak gitu. Startup lah ya. Nah, startup lah gitu ya. Artinya seperti bayi ya baru lahir. Tapi kalau belum bisa kalau ngapa-ngapain. ini kita gitu. bicara realistis nih ya. Profit atau penghasilan udah ada belum Pak? Aduh, itu dia kalau profit, kalau sekarang untuk usaha kita masih bakar duit dulu gitu, keluarin duit dulu, berkorban dulu lah. Yang namanya usaha kan gitu. Iya sih. Kita berkorban dulu. Nanti ya kita nikmatin 5 tahun ke depan kan, atau 10 tahun ke depan. Sekarang kita pupuk dulu. Gimana nih usaha? Kita konsep dulu ide-idenya seperti apa segala macam, persiapannya gitu. Itu banyak gitu. Aduh, pusing ya bisa pusing gitu. Iya. 7 keliling gitu ya. Cuman ya kalau kita diam aja, udahlah, yang penting makan. Ya kita jiwanya tadi, jiwa karyawan tadi gitu. Employee, budak korporat ya. Iya. Ya kan budak apa tadi? Budak korporat. Korporat gitu. Budak itu orang Sunda itu Iya. apa ya? Ya kita nggak mau seperti itu kan. Kita harus mengarah ke yang tadi Profesional. Setelah profesional kita jadi pengusaha. Jadi itulah mindsetnya orang gitu. Jadi di dunia kerja itu 3 hal itu. Nah, kebanyakan kan SDM kita itu yang mengarah ke tadi karyawan tadi, mindset karyawan. Yang penting dapat gaji lah. Udah cukup. Bahkan ya Pak Bro nih, saya sempat ngobrol lah ya. Ini nggak tahu nih ya, kalau saya sebutkan nanti podcast saya disomasi apa enggak. Cuma saya nggak sebut instansi nggak usah lah ya. disebut, Intinya orang aja untuk masuk jadi karyawan nih Pak Bro. Bayar. Iya, bayar ya betul. Bahkan yang ini udah berita yang di Cikarang kan tahu Bro ya. Untuk naik jenjang itu harus melakukan sesuatu yang menjual harga dirinya. Yang booming gitu ya kemarin. Iya, yang booming itu. Iya. Sampai segitu nggak Pak Bro? Iya. Kenapa ya? Ya itu dia karena tadi apa? Sikap dan perilaku kerjanya nggak Maksud saya gini Pak Bro. Dari sisi oke lah, kita anggap ya saya kan orang dari daerah, sama saya juga orang daerah. Pak Bro juga mungkin orang daerah juga kan. Orang Medan ya. Orang Medan gitu. Saya nggak punya uang buat kuliah atau ini. Tapi tadi kan Pak Bro udah menyampaikan dari pemerintah itu udah banyak program gratis. Iya. Beasiswa juga banyak. Iya. Apa susah Pak Bro untuk contoh nih saya bukan siapa-siapa orang daerah, saya pengen ikut pelatihan, emang susah proses. Sebenarnya sih niat hati sebenarnya, niat diri sebenarnya. Itu kan kalau untuk bisa itu kan kita diproses di situ, betul nggak? Lah maksudku tuh untuk daftar ya loh Pak Bro. Daftarnya sih kalau ini kan karena apa? Karena ribuan bahkan jutaan yang ngantri sebenarnya. Itu yang bikin. Yang kedua harus ada istilahnya kayak kompetensinya lah, dia bisa apa? Karena kan dites kan. Berarti apa? Kualifikasinya harus lulusan misalnya SMA atau apakah. Itu kan yang jadi pengaruh juga. Harus bisa lulus tes pertama, tes kedua, tes wawancara. Nah, itu yang orang ya nggak pelajari gitu. Maunya instan ya. Maunya ya udahlah, daripada begitu-begitu berapa duit? Nah, sampai jual tanah. Padahal untuk mendapatkan itu gitu. Karena saya pernah ini saya buka karena emang udah ada Pak berita. Jadi Satpol PP. Cuma saya lupa di daerah mana. Ternyata dia kerja itu titipan Pak. Nggak resmi, akhirnya dicopot. Iya, betul. Jadi itu sesuatu yang instan itu ya begitu gitu. Iya, jadi kayak oknum-oknum itu ya. Itu kan instansi pemerintah ya, masih banyak. Jadi saran saya kalau kita ingin tadi bisa mendapatkan seperti beasiswa, kompetensi gitu kan, pelatihan itu, ya kita harus telusur gitu. Telusur itu mencari tahu kayak gimana sih ini, gitu ya. Dan juga selain mencari tahu, kita harus mengupgrade diri gitu. Iya, karena harus enggaknya nggak buta-buta banget. Iya, nggak buta-buta banget. Harus dari pengetahuan umum kita harus ada gitu kan. Karena itu yang dites kan. Contoh sederhana gini lah. Bro udah sertifikasi dosen? Masih proses ya? Masih mau proses ya kan? Berarti ketika mau sertifikasi dosen kemarin, bro bikin apa? Usaha apa? Ya pastinya persiapannya belajar ya kan? Iya. Belajar untuk TKD apa? TKDA, TOEFL gitu kan. Itu kan harus belajar kan? Pelatihan pekerti kemarin iya, pelatihan pekerti. Berarti apa? Harus persiapan diri, betul nggak? Iya sih. Harus belajar kan? Betul. Nah, ini yang kurang di orang. Jiwa untuk belajarnya kurang. Ah, udahlah, ngapain capek-capek. Kalau ada di belakang, gitu. Oh, ntar juga ada BLT nih, iya. 100.000. Iya. Gitu. Jadi pemberian bantuan itu ada bagusnya, ada enggaknya.
ada enggaknya juga ya. Karena saya tuh melihat yang tadi Pak, kalau saya analisa dari cerita Bapak yang udah melalang buana itu ya gue tuh maksud gue dengan yang sekarang nih, dengan profesi gue sekarang gitu, gue udah cukup toh. Kalau bisa kurang nanti dari pemerintah juga ada bantuan-bantuan gitu. Padahal secara fisik dia lengkap gitu. Dia lengkap, betul. Nah, ngomongin fisik nih Pak Bro, pernah nggak sih Pak Bro menemukan kalau ada peserta pelatihan Pak Bro atau ikut sertifikasi itu yang secara fisik kurang? Ada banyak yang cacat, ada banyak. Ada? Iya. Bisa mereka? Bisa. Oh. Dia bisa programmer tapi nggak ada misalnya nggak bisa jalan kan pakai tongkat gitu. Tapi dia bisa ngetik, berarti apa? Dia ingin maksimalkan di bidang ini kan keahlian gitu. Jadi sesuatu yang diberikan Tuhan itu harus kita maksimalkan. Gitu. Secara fisik dia nggak sempurna. Tapi kan untuk bisa jadi misalnya seperti programmer, web developer, itu kan sebenarnya otak sama tangan sebenarnya. Walaupun kaki kita terbatas, karena kan apa? Pekerjaan IT itu sekarang bisa nggak harus ke tempat, ya kan? Iya, freelance, ya kan? Bisa remote ya? Bisa di remote dari rumah gitu. Pekerjaan saya maintenance, ada sekolah tinggi kan, ada sekolah yang saya maintenance, ada perusahaan yang saya maintenance, itu dari rumah. Nggak perlu ke sana. Nah, tapi untuk mempersiapkan bagaimana supaya kita bisa meremote dari rumah itulah yang tadi, jiwa kita untuk maju. Nah, hati kita untuk maju, itu penting gitu. Makanya tadi banyak orang yang untuk proses di sana itu yang nggak mau menggali gitu. Udahlah, ngapain capek-capek ikut pelatihan gitu kan, capek-capek ikut ini, capek-capek belajar apa-apa. Udahlah, yang instan aja. Makanya banyak yang instan gitu bro. Tapi kalau instan ya hasilnya instan cepat juga ya. Iya. Cepat masuk, cepat keluar ya. Kalau datang dan pergi begitu saja ya. Kayak lagunya Leto. Nah, kalau dari Pak Bro nih, kita udah bicara banyak nih. Kalau kita bicara tantangan Pak Bro, tantangan yang konkret lah ya. Kan tadi kan kita udah banyak nih bicara isu-isu, tantangan yang konkret nih untuk orang yang mungkin udah nonton podcast kita ini sudah termotivasi, sudah terpecut, udah tersindir juga sama kita. Nah, tantangannya apa sih untuk kita bisa memenuhi kompetensi itu Pak? Oh, tantangan untuk memenuhi kompetensi ya. Kan kompetensi itu kan kemampuan ya kan, untuk bisa bidang sesuatu. Oke ya. Berarti apa? Tantangannya adalah kita harus memberanikan diri untuk mencoba. Coba deh. Nah, itu tantangan paling besar. Karena banyak orang sekarang untuk mencoba susah gitu. Nah, contohlah bola lampu. Berapa kali gagal? 1000 kali ya. Dia sampai ke 1000 sekian baru bisa. Artinya apa? Itulah tantangan. Jadi ingin menjadi besar, ingin menjadi bisa, atau ingin kompeten di bidang sesuatu, itulah tantangannya. Prosesnya harus kita ikutin gitu. Coba dulu ya. Coba dulu sampai bisa. Coba dulu. Saya juga dulu bukan orang yang bisa di bidang IT. Saya dari kampung pakai laptop aja, pakai komputer aja nggak bisa bro. Ngetik gini, ya kan? Tapi bro, karena niat saya ingin maju, semester 3 saya berusaha terus, harus bisa. Belajar program, ini apaan gitu kan? Harus bisa. Coba. Apa yang terjadi? Semester 4 beasiswa full. Semester 5 saya diangkat jadi asisten dosen. Kenapa bisa? Karena apa? Ini bukan menyombongkan diri, ini menceritakan yang lalu gitu ya. Artinya gini, apa yang saya lakukan dari yang nggak bisa, yang hanya mengetik ya 11 jari kali ya, benar. Kaku gitu. Nah, yang dari Medan, anak petani yang nggak ngerti komputer, tapi belajar komputer. Nah, di sini artinya adalah tantangannya adalah bagaimana kita ingin mencoba. Kenapa? Banyak di luar sana juga udah mencoba gitu kan. Banyak juga orang di luar sana yang sudah profesional, jago segala macam. Tapi bagaimana supaya kita bisa seperti mereka? Nah, itu juga sebagai motivasi buat kita untuk merubah tantangan ini menjadi peluang. Tantangan menjadi peluang gitu. Berarti mindsetnya ya walaupun di luar sana sudah banyak yang bisa profesional, ya kita harus bisa juga. Harus bisa juga, tapi kita ada keunikan tersendiri gitu loh. Harus mencari keunikan kita tersendiri, ada khasnya kita gitu loh. Karena di perusahaan itu ataupun di organisasi yang dicari adalah orang yang punya keunikan tersendiri, out of the box. Bukan yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa udah banyak ya kan? Benar sih. Nah, jadi gini. Jadi
ingin mencapai kompetensi, tantangannya sangat banyak. Yaitu apa? Kita harus bisa memberanikan diri untuk upgrade diri. Upgrade diri ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kita harus bisa, oh saya sekarang levelnya misalnya nih dari 1 sampai 5. Oh sekarang kita level 1. Kita harus naikin ke tangga kedua, level 2. Kita naikin ke tangga level 3. Selanjutnya. Berarti ini kan butuh proses lama. Butuh juga kemampuan yang spirit juga, jiwa yang netral gitu kan. Jangan sampai jiwa kita tergoncang gara-gara sebuah tantangan gitu. Nah, berarti apa? Dari sisi jasmani dan rohani itu harus dikuatkan, balance. Iya. Kan banyak orang yang jasmaninya aja diiniin, tapi rohaninya enggak. Makanya banyak orang yang koruptor apa segala macam gitu. Iya. Padahal Indonesia negara yang ketaatan itu secara statistik saya sempat lihat itu tinggi, Pak. Tinggi. Tapi ternyata tingkat korupsinya tinggi. Tinggi juga. Iya. Jadi itu agak unik ya. Betul. Nih Pak Bro, mungkin last tapi bukan untuk selamanya nih. Last untuk di obrolan kita hari ini nih Pak Bro. Sedikit kesimpulan mungkin dari Pak Bro ini untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar memiliki kompetensi yang menurut Pak Bro itu agar nantinya bisa mendukung Indonesia Emas 2045 itu di angka berapa tuh kalau 1 sampai 10? Jadi yang maksudnya gimana? Coba jadi, diulang lagi. Pak Bro tadi bilang secara overall menurut Pak Bro analisa 6. Nah, kita butuh angka berapa sih untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045? Itu yang pertama. Terus langkah konkret apa nih yang harus kita lakukan dari sisi pribadi orangnya, dari sisi mungkin sekolah atau perguruan tinggi, sama dari sisi pemerintah apa agar bisa terwujud angka itu dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, ini sebenarnya untuk angka-angka ya, karena kita kan di sini melihat dari kondisi sekarang gitu ya. Tadi saya katakan angka 6. Sebenarnya untuk menuju Indonesia Emas 45 ya, kita butuh angka yang lebih tinggi, berarti di atas 6 gitu kan. Berapa? Nah, kalau bisa pastinya. Ya dari 0 sampai 10 tadi kan, ya kalau bisa 9 mendekati gitu. 8 9 itu udah bagus gitu. 8 9 ya. Berarti upgrade 2 sampai 3. 2 3 lagi. Bagaimana caranya? Ya, itu. Konkretnya bagaimana? Konkretnya gimana? Yang pertama adalah dari pribadi SDM. Pribadi dulu SDM-nya ya. Yang pertama dari pribadinya harus mau upgrade diri. Telusur tadi. Telusur. Nah, telusur ini kan berbicara menelusuri. Berarti ada niat untuk mencari tahu gitu. Mau tahu lah ya. Mau tahu gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya. Jadi misal kita ingin profesional di bidang apa nih? Kompetensi di bidang apa? Di bidang pemerintahan kah? Di bidang keuangan kah? IT kah? Dan lain sebagainya kah? Berarti apa? Kita pengen tahu. Kalau saya mau jadi itu, apa yang saya harus lakukan? Banyak orang yang nggak tahu itu gitu. Banyak orang yang nggak tahu, oh saya mau jadi dosen. Tapi langkah-langkah jadi dosen itu seperti apa? Padahal informasi banyak. Sekarang kan dunia digital. Iya. Apa bisa dibuka gitu. Mau lihat contoh YouTube, lihat di artikel-artikel pakai AI, AI ya kan? ChatGPT itu kan udah tinggal ketik aja muncul semua. Betul. Tinggal kita niat untuk telusur gitu. Jadi saran saya dari sisi SDM-nya secara pribadi ya jadilah SDM yang telusur gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus ada lagi mungkin. Kalau dari sisi pemerintah ya tadi ya. Sekolah dulu Pak. Sekolah atau perguruan tinggi nih. Kalau perguruan tinggi ya kalau bisa untuk saat ini kan sudah penerapan kampus merdeka ya kan. Betul. Ini konsep bagus nih. MBKM bagaimana membuat mahasiswa semakin bukan hanya secara teori ya kan. Iya, tapi dia lebih kualifikasi tadi. Dia langsung terjun industri, organisasi ataupun apa gitu. Nah, itu udah bagus. Tinggal peningkatan sekarang gitu. Tapi karena apa? Karena konsep kampus merdeka itu belum sepenuhnya dilakukan gitu. Iya. Masih hanya beberapa kampus, masih hanya beberapa program-program yang diikuti. Nah, ini kalau dilakukan terus dibuat dengan konsep mengikuti konsep dari pemerintah, saya rasa SDM-nya akan unggul gitu. Oke, SDM-nya akan emas. Secara program udah oke, cuma tinggal butuh support dari semua ya Pak. Dari semua lini, dari SDM-nya sendiri, dari kampus atau dari perguruan tingginya gitu kan, dari sekolahnya, dari pemerintah gitu kan, dan juga dari industri gitu. Sama investor pastinya. Iya. Karena saya lihat ini
ke depan kalau misalnya ini sinergi semuanya pasti terwujud. Bisa, Indonesia Emas itu 2045 terwujud bro gitu. Oke. Berarti itu udah ya ngejawab yang perguruan tinggi, berarti dia mensupport program kampus mereka contohnya dari pemerintah tetap konsisten ya. Dan juga ini saya rasa kalau ini terus dilanjutkan ya, kan karena kan ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu ini yang menjadi sebuah dilema bangsa kita gitu. Kalau bisa sebuah program yang bagus itu harusnya apa? Dievaluasi untuk melanjutkan, menambahkan. Betul. Jadi bukan mengurangi gitu. Nah, kebanyakan saat ini kan mengurangi gitu. Itu yang menjadi masalah. Iya itu kayaknya udah bukan rahasia umum lagi. Rahasia umum. Udah jangan ganti pemerintah loh. Ganti pemimpin aja dah. Bukan menteri, kayak ganti kepala daerah atau apa, itu kebijakannya itu kayak punya masing-masing gitu. Kurikulum aja berarti kan dari dulu kurikulum KTSP, Kurtila, sekarang kurikulum Merdeka ya. Sebenarnya ya ada plus minus ya. Ada plus minus, ada peningkatan, ada pengurangan gitu kan. Cuma kan tadi ya, benar kata Pak Bro, saya setuju banget sih. Ini kurikulum Merdeka ini baru launching, udah masih tahap penyesuaian. Bentar lagi 2024 ganti kan. Kalau sampai diganti, ini baru juga mau bagus, turun lagi, ulang lagi dari awal kayak gitu. Kebanyakan begitu. Buang-buang lagi ya, Bro. Oke, Pak Bro. Lagi gitu. Thank you banget nih. Kita teman-teman udah dapat ya. Jadi kita sebenarnya lebih konsep itu tadi kualifikasi dan kompetensi. Tapi kita dapat banyak ya. Jadi teman-teman juga udah bisa tahu tadi ada 3 ya. Secara pengetahuan harus bisa, keterampilan dan terutama teknis, sikap perilaku. Juga ada tipe karyawan tadi. Tipe karyawan tadi ada karyawan, budak korporat. Tipe pekerja. Tipe karyawan itu tipe pekerja. Atau tadi apa istilahnya? Budak korporat. Yang kedua ya profesional. Yang ketiga adalah bidang. Sama tadi kita udah bahas juga tentang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, karena kualifikasi sama kompetensi ini ujung-ujungnya ke situ ya. Iya, kualifikasi dan kompetensi ujung-ujungnya ke iya betul. Majuin bangsa gitu. Iya, karena kan nanti untuk kualifikasi dan kompetensi itu untuk menentukan orang itu mau di posisi mana. Betul. Gitu. Terima kasih Pak Bro. Oke, terima kasih Pak Bro. Sampai bertemu, semoga sukses terus. Iya, semangat untuk apa nih channelnya? Channelnya Jodoh Project 12. Podcastnya Kokoh Mau Tanya. Kokoh Mau Tanya. Oke, Kokoh Mau Tanya luar biasa. Tagline-nya ada Pak Bro. Apa tuh? Mau tahu aja, mau banget nih. Mungkin kita coba kali ya. Jadi kalau saya bilang Kokoh Mau Tanya, mau tahu aja, mau tahu banget nih. Oke, boleh ya. Kokoh Mau Tanya. Mau tahu aja, mau tahu banget nih. Gitu ya.